Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita semua dari urusan kita, baik urusan duniawi maupun perkara agama kita. Oleh karenanya hendaknya kita memuji Allah dan bersyukur atas karunia dan kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan kepadanya atas karunia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pokok dari inti akidah kaum muslimin yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang juga dibawa oleh para sahabatnya dan seterusnya. Dan ini adalah sumber akidah yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sangatlah penting dari pembahasan ini, pembahasan akidah tersebut, karena ini mencakup kehidupan dunia, terlebih lagi kehidupan akhirat, yang mana dari pembahasan kita ini telah terputus selama 3 bulan lamanya disebabkan karena hal-hal kesibukan dan begitu juga hal-hal yang memang kadang membuat kita tidak bisa hadir untuk melanjutkan kajian tersebut. Dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan untuk melanjutkan dari kajian ini. Dari pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang permasalahan al-qadar, tentang permasalahan takdir, yang mana sebagian takdir itu kita telah membahas apa yang disebutkan oleh musannif hafizahullah taala. Kemudian dari hal-hal yang belum kita terangkan adalah poin yang kelima, yaitu isbatul hikmati fi af'alillahi ta'ala wa isbati ta'thiril asbab bimasyiatillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu menetapkan hikmah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu ada hikmah padanya, ada hikmah yang terkandung di dalamnya, ada hikmah yang terkandung dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, baik hal yang baik maupun hal yang buruknya, itu ada hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan? Kalau kebaikan jelas ada kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan
keburukan itu ada hikmah. Di antara hikmah-hikmah yang lain, seseorang terjatuh dari kesalahan dan kekeliruan dosa, Allah menciptakan dosa, Allah menciptakan kemaksiatan, Allah menciptakan pahala. Tujuannya bukan untuk terjerumus di dalam dosa dan maksiat tersebut agar dia menghindarinya. Tapi kalau dia tidak bisa menghindarinya, maka dia bertobat, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur. Kemudian At-Tawwab, yang Maha mengampuni, yang Maha memberikan taubat. Itulah hikmahnya. Seseorang jatuh dalam kemaksiatan, tidak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini, melainkan terkadang dia melakukan kekeliruan dan kesalahan. Hikmah dari itu semua adalah dia kembali kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga menetapkan daripada menetapkan pengaruh sebab-sebab dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab pengaruhnya dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan, wal ajalu maktuba wal arzaqu maqsuma was sa'adatu was shaqwa maktubatan ala nasi qabla khalaqahum. Jadi ajal itu telah dicatat, telah ditulis. Di mana? Yang pertama di Lauhul Mahfuz, itu ajal. Dan ajal yang berada di Lauhul Mahfuz itu tidak akan pernah berubah. Kemudian dicatat juga ajalnya di mana? Ketika di dalam perut ibunya. Ketika dalam perut ibunya, itu ajal dicatat di sisi malaikat. Dicatat di sisi para malaikat. Ketika Nabi SAW ketika sudah berada arba'ina fi batni ummihi nutfatan summa alaqatan mithla dzalik summa mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi mudghah daging, summa yursalu alaihi malak, diutus padanya malaikat. Kemudian setelah diutus malaikat, ditiupkan ruh, kemudian diutus malaikat, kemudian ditulislah rezeki, ajalnya, rezekinya, apakah dia orang yang bahagia dan sengsara. Itu indal malaika, itu di sisi para malaikat, di sisi catatan para malaikat. Adapun di Lauhul Mahfuz itu telah dicatat dan dicatat pencatatan para malaikat, seperti itu. Jadi tidak ada yang bertentangan. Jadi semua itu, lihat di sini diterangkan keduanya, kebahagiaan dan kesengsaraan itu keduanya ditulis untuk manusia sebelum mereka diciptakan, diciptakan. Kemudian al-ihtijaju bil qadar yakunu ala masaib wal alam wala yajuzu al-ihtijaju bihi ala al-ma'ayib wal atham bal tajibu at-taubatu minha wa yulamu fa'iluhu, atau wa yulamu fa'iluha, atau yulamu fa'iluha. Naam. Dan berhujjah terhadap takdir itu tidak boleh dalam perkara musibah dan perkara-perkara yang dia ada penderitaan padanya, seperti ketika dia ditimpa musibah kematian atau kebakaran. Itu kan musibah semua, kebanjiran. Ketika seseorang ditimpa musibah, itu dia mengatakan qadarallahu wa ma sya'fa'al. Itu ada dua kalimat, qadarallahu wa ma sya'fa'al atau qadarallahu wa ma sya'fa'al. Itu yang diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian atau dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fa in asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kalian tertimpa musibah, maka katakanlah sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang seseorang ketika tertimpa musibah dalam keadaan dia bersabar. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, wa afdal, paling afdalnya seseorang terkena musibah dia syukur. Ini tingkatan yang paling tinggi, dan tingkatan ini tidak didapatkan kecuali tingkatan para anbiya dan rasul. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Mereka mendapatkan kenikmatan
mendapatkan musibah adalah satu-satunya mereka tetap bersyukur karena semua berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui hakikat daripada musibah itu. Hakikat musibah itu dari Allah dan hakikat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mereka tetap bersyukur karena semua itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada tingkatan setelahnya yang disebutkan adalah tingkatan ridha orang yang terkena musibah. Kemudian tingkatan sabar orang yang terkena musibah, ini bagi orang-orang solihin wal mukminin. Dan terakhir adalah tingkatan orang-orang yang durhaka, tingkatan orang-orang yang tidak bersabar, yaitu orang-orang yang mengeluh ketika mereka terkena musibah. Dia mengatakan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, dan seterusnya ucapan-ucapan kenapa. Dalam sebuah kaidah diterangkan bahwasanya ketika seseorang tertimpa suatu musibah, terjadi suatu takdir, tidak boleh seseorang menanyakan kenapa seperti ini, kenapa. Itu dilarang dalam syariat, karena seolah-olah dia tidak ridho terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya, padahal musibah itu adalah kebaikan. Musibah itu kebaikan, semua berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ketika dia tertimpa musibah, maka boleh, itu diperbolehkan dengan dia tertimpa musibah, berhujjah dengan musibah tersebut. Tapi ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka dia tidak boleh berhujjah dengan takdir tersebut. Seperti ketika dia melakukan zina, ketika dia minum khamar, atau ketika dia membunuh, dia mengatakan ini apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untukku. Tidak boleh dalam kemaksiatan. Tapi ketika dia tertimpa musibah selain daripada kemaksiatan atau aib, selain daripada aib, maka itu diperbolehkan. Seperti kisah Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Itu ketika Nabi Adam, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Musa mengatakan, wahai Adam, sebab perbuatan engkau kami diturunkan dari surga. Itu kan kami diturunkan dari surga. Kemudian Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Taurat bahwasanya aku akan melakukan perbuatan tersebut, yaitu berapa jarak antara aku dengan perbuatan tersebut, diciptakannya diriku dengan apa yang aku lakukan. Maka ihtajja Adam Musa, Nabi Adam menghujai Nabi Musa. Itu adalah musibah yang tertimpa terhadap Nabi Adam alaihissalam. Itu boleh berhujjah dengan musibah. Tapi kalau dosa tidak boleh. Seperti dia berzina, dia mencuri, sama seperti kisahnya Umar bin Khattab. Dia mengatakan ada seorang yang minum khamar. Orang tersebut dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan saya seperti ini, bermaksiat. Maka Umar bin Khattab mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan aku untuk mencambukmu. Maka dalam hadis ini diterangkan bahwasanya orang tersebut itu dilarang benar-benar, bahwa Umar bin Khattab bahkan marah seseorang itu bersandar kepada takdir dalam sisi kemaksiatan, dari sisi kemaksiatan seperti itu. Adapun kalau sisi sesuatu yang dia tidak mampu padanya untuk dia melakukan sesuatu bukan kehendak dia, seperti hal-hal yang tertimpa dia seperti angin puting beliung, kebakaran atau kebanjiran, itu semua datangnya dari Allah. Gempa bumi itu tidak punya kudrah, tidak punya kemampuan untuk itu. Namun ketika seseorang diberikan pilihan dan dia mampu kemudian dia melakukan kemaksiatan tersebut, maka inilah yang dicela. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan untuk dia. Apakah dia melakukan kemaksiatan itu atau tidak, seperti itu. Kemudian kata beliau di sini, wala yajuzu al-ihtijaju bihi 'ala al-ma'ayib wal atham bal tajibu at-taubatu minha wa yulamu fa'iluha. Dan tidak boleh seseorang itu berhujjah dengan
aib-aib dan dosa, yaitu aib-aib berupa dosa-dosa. Kemudian wajib taubat darinya jika seseorang itu berhujah dengan takdir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan aku ini, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan antara baik dan yang buruk. Kemudian dan dicela orang-orang yang melakukannya. Kemudian yang ke-8, inqita'u ilal asbab syirkun fit tauhid. Kemudian memutus total dari sebab adalah bentuk kesyirikan dalam tauhid. Nanti kita akan jelaskan wa i'radu anil asbab bil kulliyah qadhun fi syara', dan berpaling dari sebab-sebab keseluruhannya. Dia tidak menempuh sebab. Itu dia tidak menempuh sebab, itu adalah celaan dalam syariat. Wa nafyu ta'thiril asbabi mukhalifun li syara' wal akal wa tawakkul la yunafi akhdal bil asbab. Jadi tawakal itu tidak menafikan mengambil sebab. Nah, ini kita akan terangkan bahwasanya memutus seluruh sebab itu hanya dia mengatakan tidak ada seseorang boleh mengambil sebab. Tidak boleh seseorang itu mengambil sebab padanya. Itu adalah syirik di dalam tauhid, yaitu seolah-olah dia mengatakan bahwasanya inilah yang terjadi. Tidak ada hal-hal dari kehendak seorang pun dari ini. Itu adalah maknanya memutus di dalam asbab. Memutus, yaitu sama sekali di sini memutus kepada sebab itu adalah syirkun fi tauhid. Syirik dalam tauhid. Seseorang itu tidak boleh padanya bahwasanya sebab inilah yang menjadikan hal segala sesuatunya. Sebab inilah yang menjadikan, yaitu benar-benar di sini maksudnya kata para ulama al-inqita'u ilal asbab syirkun fit tauhid, yaitu menyandarkan sebab itu adalah syirik di dalam tauhid. Itu menyandarkan kepada sebab itu adalah syirik di dalam tauhid, karena seseorang itu tidak boleh menyandarkan sepenuhnya kepada sebab, memastikan padanya. Kemudian al-i'rad anil asbab, berpaling dari sebab bikulliyah, itu adalah celaan dalam syariat, karena di dalam syariat itu seseorang tidak boleh berpaling dari sebab. Harus dia menempuh sebab tersebut. Harus seseorang itu menempuh sebab-sebab tersebut. Tidak boleh dia tidak menempuh, sebagaimana kisah Maryam alaihissalam. Kisah Maryam, kan ketika Maryam itu berada di bawah pohon kurma, Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk menggoyang pohon kurma tersebut, padahal pohon kurma itu tidak bisa digoyang. Maupun dipukul pakai besi, itu tidak akan goyang pohon kurma tersebut. Tidak akan menjatuhkan menjatuhkan daripada buahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menggoyang pohon kurma tersebut hingga kurma itu jatuh padanya. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya tidak mencukupkan hanya dia bersandar sepenuhnya, tapi dia tetap dianjurkan untuk menempuh sebab. Tetap disuruh menempuh sebab untuk dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam dari bentuk seseorang itu menempuh sebab. Ada dengan perbuatan, ada dengan doa, dan ada dengan keyakinan. Ada dengan keyakinan. Kalau dia yakin dalam dirinya bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seluruh jalan urusannya, maka itu diperbolehkan dalam syariat. Itu diperbolehkan tanpa menafikan perbuatan, dan boleh dia melakukan dengan doa, dengan ucapan.
Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, di antara sebab-sebab seorang mukmin yang dia harus menempuhnya adalah dengan berdoa. Dengan berdoa itu adalah sebab juga. Dan kemudian bisa dengan perbuatan. Menempuh dengan sebab berupa perbuatan. Ini tingkatan seorang yang beriman. Tingkatan seorang yang beriman menempuh daripada sebab-sebab tersebut, dan ini tidaklah tercela. Tapi kalau dia memutus bahwasanya sebab inilah yang mendatangkan daripada menyelesaikan daripada seluruh urusannya, maka itu bisa syirik dalam tauhid, karena dia penyandarannya hanya kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah poin yang terakhir, yaitu inqita'u ilal asbab syirkun fit tauhid. Kemudian menafikan juga pengaruh daripada sebab itu menyelisih syariat. Ada tetap pengaruh daripada sebab, tidak boleh dinafikan. Seseorang tetap memandang bahwasanya sebab-sebab ini memiliki pengaruh-pengaruh yang ada. Sebab apa? Contohnya ketika dia melakukan perbuatan, ada pengaruh dari sebab itu. Apa pengaruhnya? Mungkin dengan doa, iya kan? Mungkin dengan penyandaran dalam i'tiqad, dari keyakinan dia, kemudian menempuh dengan perbuatan seperti itu. Wa tawakkal la yunafi al-akhdhu bil asbab. Tawakal itu atau tawakal la yunafi al-akhdha bil asbab. Tawakal itu tidak menafikan mengambil sebab. Jadi tawakal itu tidak menafikan mengambil sebab. Ini adalah poin daripada tentang permasalahan al-qadar. Inti dari permasalahan ini adalah seseorang, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dalam takdirnya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Baik itu ajal seseorang, rezeki, kemudian apakah dia bahagia dan sengsara. Kemudian tidak boleh seseorang berhujjah terhadap takdir dalam bentuk kemaksiatan, tapi kalau dalam bentuk musibah maka itu diperbolehkan, sebagaimana dalam ayat diterangkan fa in asabatkum musibah, atau dalam dalil-dalil yang lain dari sunnah, fa in asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau qulu qaddarullah wa ma syafa'al, katakanlah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan sesuai apa yang dia kehendaki. Kemudian yang terakhir adalah bersandar kepada sebab, bersandar sepenuhnya kepada sebab, itu bentuk daripada kesyirikan. Ia mengatakan inilah sebab, inilah yang menjadikan ini semua. Nah, itu tidak boleh, harus dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kami. Jadi penyandarannya pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu hanya hal yang selain daripada itu. Hal yang kedua, yang pertama semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya al-jamaah wal imamah. Di sini dari dasar pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tentang jamaah, tentang persatuan, dan imamah, tentang imaman, memiliki imam, al-imamah, kepemimpinan. Ada jamaah, ada imamah, ada kepemimpinan. Beliau menerangkan al-jama'atu fi hadzal bab hum ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah dalam bab ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dalam bab ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka itu al-jamaah? Hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'un lahum bi ihsan. Al-maksuma al-mutamassikuna bi atharihim ila yaumil qiyamah humul firqatun najiyah. Al-jamaah, ketika al-jamaah disandarkan kepada al-jamaah, mereka adalah sahabat Nabi dan orang-orang
yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu Nabi dan setelah Nabi, para sahabatnya dan setelahnya. Itu adalah al-jamaah. Nabi bersama para sahabat dan orang yang setelahnya, itu tabi'in. Ya, dan yang mengikuti mereka dengan baik, yang mereka berpegang teguh kepada asar, yaitu sunnah Nabi SAW sampai hari kiamat. Mereka adalah firqatun najiyah. Mereka yang dikatakan golongan yang diselamatkan, golongan yang diselamatkan. Kemudian wa kullu man iltazama bimanhajihim fa huwa minal jamaah wa in akhta'a fi ba'di juz'iyat. Setiap orang, siapa saja yang berkomitmen di atas jalan mereka, maka dikatakan al-jamaah. Siapa saja yang berada di jalan para sahabatnya dan tabi'in yang setelahnya, komitmen di atasnya, maka dikatakan al-jamaah. Wa in akhta'a fi ba'dil juz'iyat, meskipun dia keliru pada sebagian cabang. Contohnya cabang begini. Dari permasalahan salat, iya kan? Salat itu ketika dia takbir ada yang Allahu Akbar, ada yang bersedekap dan ada yang menjulurkan tangannya. Dan itu diriwayatkan ternyata dari banyak para sahabat, ketika dia habis takbir Allahu Akbar, dia menjulurkan tangannya. Dia menjulurkan tangannya, dan ini adalah termasuk riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat. Dan ini adalah cabang dari cabang-cabang agama, bukan i'tiqad. Sama dengan orang yang ketika bangkit dari ruku kemudian dia bersedekap. Itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Ketika ada kekeliruan seperti ini, maka tidak mengeluarkan dia dikatakan al-jamaah, karena semua memiliki dalil. Sama dengan ketika ada kekeliruan seseorang bersedekap menaruh di bawah pusatnya, iya kan, atau di atas pusatnya, atau di dada. Ketika ada kekeliruan seperti itu, maka tidaklah dia dikatakan keluar dari al-jamaah, dikatakan keluar dari al-jamaah. Atau contohnya dalam bentuk baju, iya, baju. Seseorang harus, apakah orang Ahlussunnah wal Jamaah itu menggunakan baju gamis? Iya, seperti itu. Atau boleh dengan baju yang lain? Ini kan cabang dari cabang-cabang agama. Maka tidaklah memudaratkan orang yang menggunakan pakaian biasa seperti baju kaos dan seterusnya, selama dia menutup auratnya. Meskipun ada sebagian perselisihan pendapat di antara para ulama tentang memakai celana yang dia agak berbentuk. Ini adalah cabang dari cabang agama. Itu tidak ada masalah. Itu tidaklah dipermasalahkan kecuali dalam bentuk i'tiqad, kecuali dalam bentuk keyakinan. Kalau ada yang menyelisih dalam bentuk keyakinan, seperti dia mengingkari salat 5 waktu, wajibnya salat 5 waktu, maka ini adalah bentuk keyakinan. Siapa yang mengingkarinya maka kafir, dia keluar dari Islam. Iya, siapa yang mengingkari termasuk perkara-perkara darurat dalam agama, maka dia bisa keluar dari agama, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dari syariat. Nah, ini berkaitan dengan usul, dasar pokok pijakan di dalam Islam. Itu yang diterangkan oleh para ulama. Kemudian di sini diterangkan, la yajuzu atafarruqu fid din. Tidak boleh seseorang itu berpecah belah di dalam agama. Walal fitnah bainal muslimin. Dan tidak boleh seseorang berpecah belah ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Wa yajibu raddu ma ikhtalafa fihi al-muslimun ila kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib mengembalikan apa yang diperselisihkan kaum muslimin, dikembalikan kepada Alkitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka alaihi salam, dan juga apa yang para sahabat di atasnya. Jadi ketika seseorang berselisih dalam agama, contohnya begini. Ada orang yang mengatakan
ketika sholat, ya ketika sholat harus baca bismillah, dijaharkan, iya kan begitu. Ini kan biasa ribut. Apakah bismillah itu dijaharkan atau disirkan, tidak dilafadzkan? Disirkan itu hanya ucapan yang pelan, tidak diperdengarkan, ataukah harus dikeraskan? Maka ketika terjadi perselisihan seperti ini, harusnya kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana dalilnya dari Al-Quran yang menerangkan demikian? Kalau tidak ada, dari Sunnah. Dari Sunnah diterangkan. Keduanya berasal dari Sunnah Nabi SAW. Berasal dari Sunnah Nabi SAW. Bahwasanya sahabat Anas itu sholat di belakang Nabi SAW, atau yang lainnya dari sahabat Anas, selain daripada sahabat Anas, sholat di belakang Nabi SAW, dan dia tidak pernah mendengar Nabi SAW memperdengarkan bismillah. Begitu juga di belakang Abu Bakar, kemudian di belakang Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Adapun dari hadis Abi Hurairah diterangkan bahwasanya Abu Hurairah mendengarkan bacaan bismillah Nabi SAW. Ternyata sama-sama memiliki dalil, dan dalilnya ini adalah dalil yang sahih, dalil yang benar. Maka ketika terjadi perselisihan seperti ini, harusnya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana dalilnya? Oh, ada dalilnya. Oh, sama-sama memiliki dalil. Jadi apakah boleh dipergunakan? Boleh dipakai keduanya. Boleh dia menjaharkan dan boleh dia mensirkan, karena keduanya dalil yang sahih. Tidak usah bertengkar. Kami ini aliran apa? Kau tidak membaca bismillah. Kami ini aliran apa? Membaca bismillah. Saya Syafi'iyah, saya Hanabilah. Tidak usah pusing seperti mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Lihat saja dalilnya. Kalau dalilnya sahih, ya pakai dua-duanya. Seperti itu. Dia menggunakan kedua dalil tersebut. Ini apabila terjadi perselisihan, dan apabila dia terjadi fitnah, maka dia meredam dari fitnah tersebut. Jangan dibesar-besarkan. Timbul fitnah, maka dia masuk di dalamnya. Kemudian ketiga, man kharaja 'anil jamaah wajaba nashuhu. Siapa yang keluar dari jamaah, yaitu siapa yang keluar dari metode para sahabat, maka wajib dia memberikan nasihat, menasihatinya, wa da'watuhu, mendakwai dia, wa mujadalatuhu billati hiya ahsan, dan dia mujadalah, berdiskusi dengan baik, itu dia mendebatnya dengan cara yang ma'ruf, wa iqamatul hujjati alai, dan menegakkan hujjah, menegakkan apa? Alasan-alasan, referensi padanya. Fa in taba wa illa uqiba bima yastahiqu syar'an. Jika dia bertobat, maka walhamdulillah. Kalau dia tidak bertobat, maka dia diiqab sesuai dengan syariat, terhadap apa yang syariat telah tetapkan. Kemudian yang keempat, innama yajibu hamlun nasi ala jumali thabitati bil kitabi was sunnah wal ijma' wa la yajuzu imtihanu amatil muslimin bir umur daqiq wal ma'ani amiqah. Jadi hendaknya dia wajib menerangkan kepada manusia dari perkara-perkara yang jelas dari kitab dan sunnah sesuai dan ijma', kesepakatan para ulama. Dan tidak boleh seseorang itu menguji masyarakat secara umum, kaum muslimin, dalam perkara-perkara yang detail yang mereka tidak mampu untuk mencernanya. Perkara detail yang mereka tidak mampu untuk mencernanya sama sekali, dari perkara-perkara yang seperti mendatangkan kemudorotan dalam bab usul, baik itu usul fiqh atau usul i'tiqad. Dari usul i'tiqad, seperti orang yang meninggalkan sholat contohnya, apakah dihukum kafir? Orang yang meninggalkan sholat dihukum kafir secara mutlak. Nah, ini punya permasalahan yang detail. Punya permasalahan yang detail. Yang seperti ini tidak boleh seseorang menerangkan secara detail, karena ada hal-hal yang diberikan rukhsah.
secara keumuman boleh dikatakan farqu bainana wa bainal kafir tarkus shalah, itu saja sudah cukup. Perbedaan kita dan orang kafir itu adalah meninggalkan salat. Wa man taraka faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat tersebut dia sungguh telah kafir. Oleh sebab itu ketika hal seperti ini dia masuk kepada perkara detail itu, terkadang seseorang tidak mampu untuk mencernanya, maka diberikan tanbih bahwasanya seseorang hendaknya menunaikan kewajiban seperti salat itu, jangan sampai dia meninggalkannya. Begitu juga dari makna-makna yang detail. Dari makna-makna yang detail, hendaknya dia tidak menerangkan dari hal-hal yang mendetail sekali yang dia tidak mampu untuk mencernanya. Karena dalam agama itu memiliki marotib, memiliki tingkatan orang yang amah secara keumuman, ada tingkatan talib dan ada tingkatan ar-rasyikh, orang yang memiliki kekokohan ilmu, itu yang baru bisa dijelaskan. Adapun tingkatan umum itu hanya sekedarnya saja, secara keumuman yang mereka bisa mengamalkannya, mengamalkannya. Kemudian di sini al-aslu fi jami'il muslimin salamatu qasdi wal mu'taqad hatta yadhhara khilaf dzalik. Hukum asal pada seluruh kaum muslimin itu selamat pada keyakinan mereka. Keyakinan mereka itu muslim. Hukum asalnya seluruh kaum muslim hingga nampak hal-hal yang menyelisih perkara demikian. Misalnya dia muslim, kita hukumi dia adalah seorang muslim. Satu contoh ikhwan, saya pernah menanyakan guru saya bilang, ya Syekh, ini orang telah melakukan hal-hal dosa yang nampak padanya. Kemudian kita lihat terkadang dia meninggalkan sholat. Apakah Syekh dari perkara ini? Apakah perkara ini kita tidak menyolatinya, memandikan dia? Kata Syekh, dia adalah seorang muslim. Maka hak seorang muslim selama tidak nampak dari perkara-perkara kesyirikan, maka dia tetap dianggap seorang muslim padanya. Maka diperlakukan dia sebagai seorang muslim. Bisa jadi sebelum akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau nampak apa yang dia lakukan sebelum dia meninggalnya, dia melakukan dosa, kemudian sebelum dia meninggal dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia melakukan kesyirikan, maka telah gugur daripada urusan syariat-syariat yang dibebankan padanya, seperti dia disolatkan, dia tidak disolatkan, atau dia tidak dimandikan karena dia telah melakukan dosa yang nyata. Seperti itu, ini yang nampak. Adapun yang batin, Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi. Sebagaimana diterangkan oleh Umar bin Khattab, nahnu nahkumu bidzahir. Allah Subhanahu wa taala yatawalla bisarair. Kami berhukum secara yang zahir, yang nampak. Namun Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara yang batin. Kemudian al-aslu hamlu kalamihim ala muhmalil hasan wa man dhahara inadahu wa su'a qasdihi fala yajuzu taqallufi ta'wilati lahu. Dan hukum asalnya adalah membawa ucapan kaum muslimin itu pada bentuk yang baik, yaitu selalu berbaik sangka. Kemudian siapa yang menampakkan pemberontakan atau kejelekan atau jeleknya maksud tujuan dia, maka tidak boleh berlebih-lebihan dalam mentakwilkan apa yang diinginkan dari maksud dan tujuannya. Apa yang diinginkan daripada maksud dan tujuannya itu ketika seseorang jatuh dalam dosa,
dia melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas untuk mencela dia. Karena seseorang itu pasti juga jatuh dalam kesalahan dan dosa. Kesalahan dan dosa. Tidak boleh mengatakan memang niatnya tidak bagus, memang dia jatuh dalam riya, memang dia begini dan begitu. Sekali lagi teman-teman sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, perkara apa yang dalam hati itu semua kembali kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Oleh sebab itu kita hanya diajarkan untuk berhukum secara zahir, berhukum secara yang nampak. Sebagaimana dari kisah juga dari hadis Usama bin Zaid, yaitu Nabi SAW mengatakan, aku tidak diperintahkan untuk membelah dada-dada manusia dan membelah perut-perut mereka hingga mengetahui hati mereka. Tapi Nabi SAW berhukum secara zahir. Lihat orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin itu salat bersama Nabi, berperang bersama Nabi SAW, bahkan mereka berpuasa. Tapi tetap Rasulullah SAW menghukum mereka secara zahirnya. Meskipun Rasulullah SAW mengetahui mereka adalah orang-orang munafik. Karena Nabi SAW tidak diperintahkan untuk membelah dada mereka. Padahal mereka sholat di belakang Rasul SAW. Maka seperti itu maksud dan tujuannya seseorang ketika dia terjatuh dalam dosa, tidak boleh seseorang mentakwilkan bahwasanya menafsirkan sendiri, oh memang dia seperti ini orangnya karena hatinya itu begini, dia memang begini, dia itu orang sombong. Mana kamu tahu dia itu sombong atau tidak, kecuali dia menampakkan kesombongan tersebut dengan lafadznya, dengan lafadz yang jelas dari bentuk kesombongan itu. Karena kesombongan itu ada yang sirriyah dan ada yang lafdziyah. Ada yang dia lafadzkan zahir nampak, dan ada yang kesombongan itu dalam apa? Dalam diri, di dalam hatinya. Dan ketika kesombongan dalam hatinya biasa terlahirkan dari lafaz-lafaz yang ada, seperti meremehkan saudaranya. Itu adalah bentuk kesombongan. Adalah bentuk kesombongan, meremehkan dia, kemudian menganggap dia lebih rendah daripada kita menganggap diri kita lebih mulia, kita menganggap dia itu orang yang lebih berdosa, seperti itu. Maka oleh sebab ini hal-hal yang dilarang oleh syariat. Inilah yang dimaksudkan oleh para ulama, yaitu setiap ucapan kaum muslimin hendaknya dibawa dari perkara yang baik saja, berbaik sangka saja kepadanya. Wallahu taala alam. Ini apa yang bisa kita menerangkan dari permasalahan pada malam yang berbahagia ini. Iya, silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Kami buka kesempatan untuk bertanya kepada yang ingin bertanya, khususnya mengenai apa yang sudah dibahas atau pembahasan yang tahun lalu. Silakan. Tadi kalau kita ikuti membahas mengenai takdir, tentunya masalah takdir ini adalah masalah yang banyak kaum muslimin terjerumus atau terjadi berbeda. Siapa yang mau bertanya? Berarti kalau takdir tadi yang saya dengar itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, berarti memang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk merubah takdir. Iya, yang di Lauhul Mahfuz itu tidak akan pernah berubah. Yang di Lauhul Mahfuz itu tidak akan pernah berubah. Makanya kata sahabat itu, ya Rasulullah, kalau begitu sudah ditakdirkan semua, fima amal, untuk apa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun. Beramallah kalian, maka segala sesuatu dipermudah. Kalau dia penghuni surga, maka itulah jalannya. Kalau dia penghuni neraka, itulah jalannya. Tetap kita disuruh beramal. Oleh sebab itu, dalam takdir itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seluruh perbuatan manusia. Tetapi diingat,
Selain Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan perbuatan manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan murni kepada manusia untuk memilih perbuatan tersebut. Ini yang harus digarisbawahi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia dari perbuatan tersebut. Dia sendiri yang melakukannya, dia sendiri yang memilihnya. Meskipun dari perbuatan manusia itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia untuk dia sendiri yang memilih dari perbuatan tersebut. Karena itu tidak bisa disandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia diberikan pilihan sendiri, dia yang memilihnya. Ini dari mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah hasil pilihannya itu tertulis. Iya, apa yang dia pilih manusia itu ditulis juga. Karena sudah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembar-lembar telah kering. Tidak ada yang tersisa. Itu untuk di Lauhul Mahfuz. Itu untuk di Lauhul Mahfuz. Adapun catatan malaikat, di catatan malaikat selama seseorang masih apa lagi namanya? Hidup, maka akan dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali kiri dan kanannya itu ada malaikat yang mencatat. Selama masih hidup, dia akan dicatat baik ucapannya dan perbuatannya di sisi malaikat. Meskipun telah pun ditulis dalam perut ibunya ketika dia ditiupkan ruh, maka ditulis ajalnya. Kemudian apakah dia sengsara atau tidak dan seterusnya seperti itu. Tidak, semua hal ini tidaklah bertentangan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bertentangan insyaallah. Tapi seolah-olah kita mengatakan kayaknya berarti Allah semua yang menghendaki. Memang kalau dari kita ingin membahasnya bahwasanya Allah semua yang menghendaki, memang benar. Allah semua menghendaki, bahkan perbuatan hamba itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya. Namun yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan sendiri untuk manusia untuk memilih, karena diberikan akal kepadanya. Diberikan akal kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut. Diberikan akal untuk melakukan perbuatan tersebut. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, itu adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kan diterangkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh seseorang tidak ditanya apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, tapi mereka yang ditanya. Tidak ditanya apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya terserah Allah. Karena Dia adalah Maha Pencipta, kita tidak punya urusan. Allah mau begini, mau begitu, itu adalah perbuatan Allah. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ini, apa yang kita lakukan itu ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menerangkan tentang hal demikian. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, tapi mereka yang ditanya apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Bagaimana Ustaz memkompromikan antara semua yang Allah tentukan sudah tertulis dan tidak bisa berubah dengan hadis-hadis yang memberikan secara zahir dibaca, misalnya tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya. Atau misalnya siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya, itu sebenarnya cara mengkompromikannya. Yang pertama, dalam Lauhul Mahfuz semua hal demikian itu telah tercatat. Batuk, kedipan mata semuanya, kemudian perbuatan, kemudian dari hadis tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Kemudian siapa yang, kalau ada yang bisa merubah takdir, tentulah apa? Al-ain atau hasad. Ya seperti itu kan. Kalau ada yang bisa merubah takdir, tentulah itu yang bisa merubahnya. Saking ngerinya. Atau dengan dia silaturahim, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia memberikan umur yang panjang atau memberikan rezeki kepadanya dengan silaturahim. Ini adalah asbab-asbab. Namun takdir seperti ini adalah bukan takdir yang diterangkan di Lauhul Mahfuz. Takdir ini adalah takdir sanawiyah, dan ada juga takdir yang tertulis di dalam perutnya, kemudian dalam perut ibunya, dan ada
takdir yaumi atau usbu'iyah, atau ada takdir yang dia ditentukan pada setiap pekannya atau setiap harinya. Setiap pekannya atau setiap harinya. Takdir yang ditentukan dalam setiap tahunnya seperti di malam Lailatul Qadar. Itu dicatat lagi takdir-takdir yang ada pada mereka. Ketika mereka melakukan kebaikan, maka dicatat dengan takdir-takdir yang telah mereka lakukan. Ada juga takdir yang dia melakukan pada setiap harinya. Setiap hari, karena setiap amal ibadah itu diangkat pada setiap harinya. Pada kapan itu setiap harinya? Itu usbu'iyah, pada setiap pekannya. Kalau setiap harinya kapan? Di waktu asar. Di waktu asar. Itu diangkat amalan di waktu asar, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang menunjukkan bahwasanya itu pencatatan amalia berada di sisi para malaikat. Itu kadang berubah-ubah di catatan para malaikat, tapi berubahnya di catatan para malaikat itu sama halnya dicatat di Lauhul Mahfuz akan berubah seperti itu. Akan berubah seperti itu. Jadi ketika ada perubahan di catatan para malaikat, maka telah dicatat dalam takdir bahwasanya catatan itu akan berubah dengan dia melakukan amal ibadah seperti silaturahim, atau dia banyak-banyak bersedekah. Dengan banyaknya bersedekah diantaranya akan menambah rezeki, seperti itu. Hal-hal yang seperti itu tidaklah bertentangan sama sekali. Apa yang ditulis oleh malaikat telah ditulis juga di Lauhul Mahfuz. Ketika ada perubahan takdir sanawiyah, takdir tahunan yang berubah, misalnya dia silaturahim, dengan sebab silaturahim dipanjangkan umurnya, dan itu telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz tentang hal-hal yang dia telah lakukan, dan itu tidak diketahui oleh malaikat. Terkadang tidak diketahui oleh para malaikat, karena hal yang demikian adalah hal yang gaib. Hal demikian adalah hal yang gaib. Nanti diketahui para malaikat ketika seseorang itu melakukan perbuatan atau ucapan kemudian dia mencatatnya. Karena takdir itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui, bahkan malaikat sekalipun itu tidak mengetahui urusan takdir. Malaikat itu tidak mengetahui sama sekali tentang takdir, karena takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala semata. Dan adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala semata. Kapan diketahui? Setelah terjadi. Begitulah takdir. Tapi yang di Lauhul Mahfuz seperti itu, tidak akan pernah berubah. Kalaupun ada perubahan dari takdir yang telah disebutkan di catatan para malaikat, karena sudah ditulis juga dalam Lauhul Mahfuz. Jelas ya? Atau masih kurang? Asalnya takdir itu telah dicatat. Uktub kulla maqadir. Iya. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari makhluknya adalah pena. Kata Allah Subhanahu, "Uktub," tulislah. "Madza aktub?" Kata pena tersebut, "Apa yang aku tulis ya Rabb?" "Uktub kulla maqadir." Tulislah seluruh takdir. Seluruh takdir alam semesta. Tidak ada yang tersisa. Takdir pasir, batu, lautan, air, semuanya takdirnya. Takdir mata melihat atau mata dia buta dan seterusnya, manusia, malaikat, takdirnya semua ditulis, tidak ada yang tersisa. Bahkan apapun yang daun jatuh di tempat yang gelap, itu telah ditakdirkan bahwasanya dia akan jatuh di tempat yang gelap. Tidak ada yang tersisa dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua telah ditakdirkan. Semua telah ditakdirkan, dan takdir ini tidak akan pernah berubah selamanya. Takdir ini tidak akan pernah berubah selamanya. Ini adalah takdir dalam Lauhul Mahfuz. Seandainya ada nanti kita ini, saya mau bagusnya bapak-bapak kalau mau terang, nanti saya minta papan tulis di pertemuan berikutnya. Papan tulis biar lebih jelas. Papan tulis itu lebih jelas. Nanti saya berikan kesimpulan, oh ternyata begini metodenya. Tapi bukan maksudnya
Ini metode, maksudnya metode yang ini bukan, maksudnya inilah takdir yang Allah inginkan, bukan hanya untuk memahamkan saja, hanya untuk memahamkan, oh ternyata seperti ini yang diinginkan dalam syariat, bukan yang diinginkan oleh kita, tapi yang diinginkan oleh syariat, untuk memahami takdir tersebut, untuk memahami takdir tersebut, seperti itu. Jadi keyakinan kita, apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak akan pernah berubah, dan takdir tidak ada yang mengetahui kecuali setelahnya. Setelah perbuatan kita, maka itulah takdir. Seperti tadi kita berbicara, seperti tadi kita menyampaikan kajian, seperti tadi kita mandi, seperti tadi kita minum, itu semua telah ditakdirkan. Dia akan mandi, dia akan minum, dia akan berbicara, ya dia akan bersin. Nah seperti itu. Wallahu taala alam.